Salam damai bagimu. Selamat berjumpa lagi Sobat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin. Selamat bertemu dalam Renungan Hari Rabu, edisi 12 Mei tahun 2021. Minggu ini kita masih berada dalam Pekan Paskah ke-6 dan hari ini kita memperingati Santo Nereus dan Achillius. Sedangkan untuk Renungan Rabu kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan singkat kita hari ini berjudul Roh Kudus turut memimpin. Hal ini berarti kita percaya bahwa Roh Kudus memasuki hati kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, dapat mengenalnya. Kita semua juga bisa mengubah wajah dunia dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri merupakan janji dari Yesus Putra Allah. Ia menyebutnya Parakletus atau penghibur. Roh Kudus yang sama dicurahkan di dalam gereja perdana pada hari raya Pentakosta. Ini menjadi saat istimewa bagi para murid Yesus sebagai gereja untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan supaya mampu mewartakan Injil kepada segala bangsa. Mereka menerima karisma Roh Kudus supaya bisa bernubuat, menyembuhkan, dan melakukan mukjizat. Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan para murid Yesus tentang segala sesuatu yang sudah dikerjakannya. Pada hari ini kita mendengar Injil tentang bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan para murid dalam amanat perpisahannya, bahwa masih banyak hal yang harus Ia katakan kepada mereka semua, namun mereka belum mampu memahami semua perkataannya. Ia mengetahui segala kelebihan dan kekurangan para muridnya, sedangkan para murid sendiri belum mampu memahami semua rencana Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Dengan kata lain, mereka belum mengerti semua perkataan Yesus dalam alam pikir sebagai manusia. Alasannya adalah karena mereka belum menerima Roh Kudus. Apa yang harus Yesus lakukan? Ia menyiapkan para muridnya untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu disebutnya sebagai Roh kebenaran yang berasal dari Bapa dan diutus melalui Yesus sebagai anak. Bagi Yesus, Roh kebenaran akan memimpin setiap orang beriman ke dalam seluruh kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu bukanlah hal yang kita ciptakan atau temukan sebagai manusia. Kebenaran adalah sebuah anugerah Tuhan Allah, Sang Pemilih dan Pemberi kebenaran sejati.
Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa peran Roh Kudus adalah mewahyukan apa yang benar, tepat, dan baik adanya bagi mereka. Mungkin saja ada orang yang bersikap skeptis, tidak percaya kepada perkataan Yesus ini. Namun, Yesus mengatakan sebelumnya bahwa kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran membebaskan kita dari segala kepalsuan hidup dan segala beban dosa. Maka kita semua percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus dan pembebas kita. Hanya padanya ada kebenaran sejati. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena segala penyertaan-Nya di sepanjang hidup kita. Ia tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu. Ia memimpin kita, menjaga dan membebaskan kita. Roh Kudus juga turut memimpin kita untuk bersatu dengan Bapa dan Putra. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sahabat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin, demikian permenungan singkat kita untuk hari ini. Mari kita kembali menundukkan kepala kita masing-masing dan berdoa untuk mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi karya-karya kita di sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, datanglah dan baharuilah hidup kami, supaya layak menjadi anak-anak Allah. Bunda Maria, Engkaulah mempelai Roh Kudus, doakan kami anak-anak-Mu untuk membaharui hidup kami, dan semoga kami juga boleh merasakan kerahiman Bapa di surga.